Minta maaf aja harus lihat jabatan kan? Kalau kamu tetap di sini, terpaksa pecahkan kepala kamu, ha? Ya, silakan aja kalau kamu Udah. Diam. Diam ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya. Aduh, kesel banget sih sama karyawan-karyawan tadi itu ngomongnya nggak ada sopan-sopannya sama aku. Tapi apa mereka nggak tahu ya kalau aku istri Mas Bagas? Apa mungkin mereka juga nggak tahu kalau aku bakal jadi pimpinan di kantor ini? Tapi ya udahlah, nanti biar Mas Bagas saja ngejelasin sama mereka semua. Mungkin mereka semua emang nggak tahu kalau aku bakal jadi pimpinan di sini. Udahlah, nggak usah dipikirin masalah tadi. Tapi aku masih kesel banget, bisa-bisanya nggak ada sopan-sopannya sama aku. Aku juga mau ngasih tahu juga percuma, mereka nggak bakal percaya kan kalau aku ngomong langsung. Udahlah, sekarang aku telepon Mas Bagas aja biar cepet ke kantornya. Ini juga Mas Bagas kemana ya? Ya Mas. Iya, sorry aku nelpon, soalnya kan kamu bilang kamu mau ke kantor kan, tapi aku udah nunggu dari tadi, kamu nggak kesini. Iya, aku nelpon kamu, aku mau minta jemput. Kok nggak bisa sih Mas? Kamu gimana sih? Emang kamu lagi apa? Kok sampai nggak bisa jemput aku? Ya udah, kalau mobil masih di servis kan ya bisa pakai motor. Yang penting aku nggak mau tahu, pokoknya aku minta tolong buat kamu jemput aku sekarang ya. Ya penting banget, soalnya aku ada mau aku omongin sama kamu. Ya udah kalau gitu kamu jemput aku pakai motor nggak apa-apa. Iya, yang penting hati-hati. Ya udah kalau gitu aku tunggu ya. Lama nggak ini? Soalnya panas. Iya, ya udah aku nunggu didinginnya aja deh. Ya udah, kamu hati-hati. Yo, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Gung, baru aku mau pakai sepatu, Gung. Bos, Saya di situ aja, Gung. di sini, Bos. Tapi mohon maaf sebelumnya, Bos. Saya cuman pakai kaos kesini soalnya Iya, aku barusan, Bos. Nggak apa-apa, Gung. Sebenarnya aku cuman ada kepentingan ini aja, Gung. Apa, Bos? Ini kan barusan istriku nelpon. Jadi katanya minta jemput ke kantor yang baru, di tempat umum, Gung. Jadi katanya banyak keluhan lah, Gung. Sama istriku ngomong sama aku, Gung. Gimana, Jadi Bos? dia bilang kalau misalkan di kantor yang baru itu kawannya banyak yang kurang ajar, Gung. Ya karena dia karyawan baru dan yang lain juga pada gak tahu kan siapa dia, siapa istriku, Gung. Jadi suka ya pamer salah jabatan, ngebanding-bandingkan gitu lah, Gung. Sok senior lah intinya, harusnya kan nggak boleh seperti itu. Oh, jadi selama istri Bos kerja di kantor baru nggak ada yang tahu, Bos? Ya iya kan baru dapat seminggu, Gung. Cuman aku diemin dulu sekalian lah melatih kesabaran istriku, Gung. Soalnya kan dia yang mau megang nanti kantornya. Jadi sekarang aku mau nugasin ke kamu, Gung. Iya, Pak, Bos. Jadi aku kan mau jemput istri, mobil belum diservis, takut mogok, Gung. Jadi kamu bawa motor nggak? Bawa motor, Bos. Nah, jadi motornya kamu tak bawa aku dulu, kamu bawa mobilku, kamu servis. Jadi kalau kamu gak mau servis sendiri ya gak apa-apa, suruh temennya kamu telepon sekarang, suruh tunggu. Ya, Bos, soalnya saya
agak banyak kerjaan bos. Kalau saya nyuruh anak buah, nggak apa-apa kan ya bos? Nggak apa-apa, suruh ke. Tapi kamu bawa dulu ya mobilnya, motormu aku bawa dulu. Kamu pakai motornya siapa, Gung? Motornya pekerjanya? Bos. Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar lebih cepet juga kan? Iya bos. Dan nanti kalau udah saatnya, kamu bareng sama aku ke kantor sana biar aku kenalin. Biar kamu lah yang kenalin aku sama istriku ke semua karyawan, siapa aku, siapa istriku. Jadi biar mereka gak seenaknya, Gung. Baik bos. Karena kalau ini dibiarin terlalu lama, ya bakalan jadi kebiasaan. Aku juga kasihan ke istriku kan. Benar bos. Tapi nanti aku masih ada acara, gak apa-apa lah. Jangan nanti besok. Begitu besok. Siap. So kita langsung ke sana. Tapi kunci mobilnya ada di bos sekarang. Kunci mobilnya dekat di mobil, Gung. Jadi jangan lupa nanti servis yang enak. Soalnya kalau misalkan di servisnya cuma nanggung-nanggung, entah kamu cuma ganti oli atau apa, takutnya kan mati. Dan 1 minggu lagi aku juga ada acara keluar kota ke daerah Batu sana, Gung. Batu bos. Oh iya. Dan sekarang aku minta tolong kamu telepon anak buah kamu sekarang. Suruh langsung berangkat ke rumahnya kamu, dan kamu kan langsung enak. Aku juga langsung bareng kita jalannya nanti. Aku ke kantor, kamu ke rumahnya buat bawa mobil. Mau ditelepon sekarang nih bos? Iya, telepon aja. Ntar dulu bos. Oh ya, halo Pak. Halo Pak. Sekarang ada di mana Pak? Oh ya gini Pak, saya minta tolong. Ntar lagi Bapak ke rumah saya. Ya ada kepentingan Pak. Ini saya di rumahnya bos. Nah, jadi saya disuruh bos untuk servis mobil. Soalnya mobilnya punya bos lama nggak diservis Pak. Iya, saya mau jalan sendiri. Sekarang nggak banyak kerjaan Pak. Jadi saya nyuruh Bapak buat ini servis mobilnya bos. Iya sekarang Pak, segera ke rumah. Ini saya ntar lagi OTW pulang di rumah bos. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Bisa Sudah ya, bos. Bung? Bisa bos. Udah, kalau begitu kita langsung berangkat aja. Baik bos. Oke? Aku langsung bawa motornya, kamu langsung bawa mobil. Baik bos. Ini orang nih gak bisa naik motor apa gimana nih ya? Maaf Mas, gak sengaja Mas. Mau mana kamu? Aduh. Kamu gak bisa naik motor bagaimana? Ya, Hah? jangan saling menyalahkan lah Mas kalau seperti ini. Lagian kan saya udah benar lewat jalur kiri, harusnya Mas berhenti dulu. Ya seharusnya kamu klakson dulu lah. Hah? Ada orang mau keluar, seharusnya kamu tolak-tolak dulu dong. Ya? Apalagi aku nih. Kalau aku sampai kenapa-napa, aku gak bisa masuk kantor. Kamu tanggung jawab. Iya. Hah? Ya nggak boleh seperti itulah Mas. Nggak Jadi boleh kan seperti itu, nggak boleh enggak, seperti itu lagi. saya kan juga nggak mau nabrak. Lagian kita nggak apa-apa Mas. Ya juga gak apa-apa. lecet, saya Hah? nggak lecet. Gak apa-apa, untungnya aku gak apa-apa. Kalau apa-apa, habis kamu tahu nggak? Mas kenapa jadi emosi kalau Mas ada masalah sama rumah tangganya Mas? Jangan lapisnya sama orang lain dong. Kamu gak usah ikut-ikut. Hah? Masalah rumah tangga aku. Ya enggak, Kamu tahu apa tentang takutnya masalah enggak. rumah tanggaku? Hah? Gini ya Mas, saya bukannya mau ikut-ikut. Cuman kayaknya Mas memang kesel dari dalam rumahnya. Makanya ketika mau ketabrak langsung emosi sama saya. Ini masalah aku dan kamu. Hah? Bukan masalah keluarga. Iya, Hah? tapi kan Kamu udah. siapa? Ya, saya bukan siapa-siapa Mas. Nah, makanya. Kamu baru lewat di sini apa gimana? Hah? Ih. Kamu nggak tahu ini lingkup kekuasaan aku? Wah, ini pantesan motornya keren. Jadi orang yang berkuasa di sini ya Mas. Ya. Iya, meskipun orang berkuasa tapi nggak boleh seenaknya sama orang lain Mas. Saya juga mau dihargai. Kalau Mas kan memang udah dihargai sama orang, tapi saya juga pengen dihargai Mas. Pengen dihargai ya? Hah? Kalau kamu pengen dihargai, kamu harus kaya dulu. Kamu harus mapan hidupnya kamu. Kalau kamu kayak gini, pekerjaan kamu cuma kerja serabutan, jangan harap kamu dihargai sama orang lain. Ya Tahu walaupun nggak? saya serabutan kan juga gak ada hubungannya sama Mas. Mas kan nggak tahu sama saya. Makanya. Ya, enggak, sekarang gini deh. Mas udah selesai nih urusan sama saya kan, nggak ketabrak, nggak ada yang lecek dan nggak apa-apa. Kalau apa yang berurusan sama aku belum kelar, tahu nggak?
Wah. Aku bisa perpanjang nih masalah. Kenapa jadi ngancem gini, Mas? Jangan mentang-mentang Mas orang kaya terus saya orang miskin, Mas. Kalau iya emang kenapa? Ya gak apa-apa, Mas. Saya gak mau perpanjang urusan, soalnya saya mau jemput istri. Jadi saya gak mau telat-telat cuman gara-gara urusan ini. Mending saya pergi aja, Mas. Kalau orang sudah bermasalah sama aku, 1-2 hari tidak bakalan kelar. Hah? Tapi kan saya gak ada masalah, Mas. Terus masalahnya apa? Lagian kan tanpa sengaja kita mau ketabrak. Tapi kan nggak sampai ketabrak. Jadi udahlah kita saling maklumi aja. Mas kayaknya orang berpendidikan, jadi Mas harus ya mengedepankan inilah, dengan mengedepankan ego. Enak aja kamu ngomong kayak gitu ya. Loh, saya bukan seenaknya, Mas, tapi saya berbicara tentang fakta. Kalau kita saling emosi, mempunyai masalah kita emosi gak diselesaikan dengan kepala dingin, ya belakangnya bakalan nyesel, Mas. Gak ada kepala dingin. Wah, ya emang repot ya kalau ngomong sama orang yang keras kepala, ya repot. Karena udah kebiasaan nindas orang lain biasanya. Kamu tuh harus dikasih pelajaran supaya kamu tuh kapok dan gak mengulangi kesalahan yang baru terjadi. Berarti meskipun orang lain yang ada di posisi berarti sama diperlakukan seperti itu. Berarti seenaknya ya semua orang lain ya. Sekarang gini deh. Saya sekali lagi minta maaf karena saya gak mau cari masalah karena saya buru-buru harus jemput istri, Mas. Jadi emang kamu orang mana? Hah? Aku baru lihat sekarang dan kamu lewat di sini. Yes, soalnya saya baru pertama naik motor. Kayaknya barusan kamu itu ngebut-ngebut. Ya, kalau lingkup di sini gak boleh ngebut-ngebut, tahu nggak? Hah? Mas, saya biasanya nggak lewat sini. Biasanya saya akan naik mobil karena saya. Ini karena gak terbiasa kamu lewat di sini. Aku harus peringatkan dengan keras ya, supaya kamu terbiasa. Ketika kamu mau lewat di sini. Ya? Berarti Mas belum tahu ya sama saya. Perasaan orang di sini juga banyak yang tahu sama saya. Aku gak perlu tahu siapa kamu. Kamu itu gak berharga sama aku. Jadi aku gak perlu tahu. Ya, saya juga gak minta Mas bilang saya berharga kok. Karena saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau orang yang kerja di kantor biasanya udah tahu, gak ini ya apa? Familiar lah, familiar udah muka saya. Tapi Mas kayaknya baru kerja kantoran. Makanya sikapnya udah sombong banget. Familiar? Emang kamu siapa? Punya kantor? Hah? Punya perusahaan? Ya. Orang yang punya perusahaan di kota sini itu tahu sama aku. Karena dia itu klien aku. Tahu nggak? Hah? Berarti kan orang terkenal di sini, Mas. Kamu tahu? Sama Pak Andre yang punya Pita Atmaja? Hah? Itu salah satu klien aku, tahu nggak? Lantas kamu mau ngakuin perusahaan yang mana? Iya, aku nggak mau ngakuin perusahaan yang mana, Mas. Cuman biar aja lah, semoga kita berada dalam satu forum, biar saya bisa selesaikan dengan kepala dingin sama kamu, Mas. Dan kamu biar gak malu gitu loh. Kepala dingin, ada. Ya udah terserah kamu mau menyelesaikan pakai cara apa? Terserah deh. Karena saya gak ada urusan sama kamu dan saya lebih penting mengurusi untuk jemput istri saya daripada ngurusi kamu, Mas. Saya bukan takut ya dari tadi. Cuman kalau dibiarin orang seperti kamu, kayaknya kamu makin nyolok. Jemput istri. Paling istrinya kamu. Loh iya, istri aku memang kerja di kantoran juga, Mas. Bukan cuman kamu yang kerja di kantoran. Kerja di kantoran. Oh. Berarti istrinya kamu yang kerja, kamu gak kerja gitu ya maksudnya. Wah, miris banget hidupnya kamu ya. Ya, repot juga. Menjelasin sama orang seperti kamu repot juga. Ya, mungkin karena saya naik motor beginian. Emang iya? Saya disepelekan. Dan saya juga gak butuh dipercaya kok. Lagian kamu juga gak penting dalam hidup saya, dalam dunia bisnis saya. Kamu juga gak penting. Saya juga mau bilang pembisnis. Saya juga mau bilang punya perusahaan. Pasti ya bakalan diketawain lah. Ya karena saya gak. Ya lucu aja, Mas. Tidaknya kalau pembisnis itu ya motornya kamu gak kayak gini. Ya tapi bisa dilihat dari penampilan. Penampilan sekarang itu bisa menipu, tau nggak? Meskipun orang kerja rongsokan bisa berpenampilan kayak gitu, Mas. Saya gak mau tahu apa yang kamu ngomongin sama saya dan saya juga gak mau mencari tahu. Sekarang begini, kalau urusan kita udah selesai, mending kamu cabut, aku juga cabut. Jadi gak perlu memperpanjang. Biasanya orang yang suka cari masalah biasanya gak ada kerjaan, Mas. Katanya kamu banyak kerjaan. Hah? Untuk saat ini, karena kamu orang baru di sini. Ini peringatan. Loh, saya bukan orang baru di sini, Mas. Saya udah lama, cuman saya pertama kali lewat sini memang karena saya biasanya naik mobil, gak naik motor. Naik mobil, gue bilang. Lucu banget tuh, Mas. Terus, kamu mau ngaku-ngaku ini punya karyawan kamu? Lah ya memang bener, saya pinjam motor. Shit, tau nggak? Aku sudah
sering dengar omongan kayak gitu. Ya, mungkin- Ketika aku survei ke rumahnya, ya dia tuh cuma ngaku-ngaku. Iya. Janganlah hidup selalu mengaku-ngaku yang belum punya. Oke? Enggak. Supaya Ya. kamu gak nyesel kalau kamu emang mempunyai potensi untuk kaya. Kamu tunjukkan, jangan cuma omongan doang, tahu nggak? Hah? Ya, Mas. Bangunlah usaha sendiri. Ya, Apalagi sekarang kamu itu hidup dari istrinya kamu. Malulah sebagai laki-laki. Ya, Nah, Mas contoh aku ngomong, dong. ngomong seperti itu karena ya Mas udah terbiasa berbohong sama orang lain. Berbohong Makanya, kamu Mas bilang? ngira orang lain juga bohong. Jadi jangan samakan orang lain dengan diri kamu, Mas. Berbohong kamu bilang. Aku bohong apa? Ini saya fakta. Hah? Iya. Buktinya aku sekarang. Coba tuh nggak aku lihat. Ya Hah? kenapa Pakaian aku lihat. Ya kenapa gak naik mobil? Kalau pakaian kita sama cuma beda motor aja. Ini rumahku ya. Coba lihat di garasi. Mobil ada apa enggak? Hah? Ada lah. Enggak. Sekarang saya gini aja deh. Emang rumahnya kamu di mana sih? Aku pengen lihat rumahnya kamu. Hah? Aku pengen menyupang mulutnya kamu yang sok. Tahu nggak? Punya mobil lah, punya segalanya. Padahal kamu nggak punya apa-apa. Hah? Saya nggak pernah saya bilang punya segalanya dan saya juga nggak mau pamer-pamer. Dari tadi perasaan Mas nih yang pamer masalah jabatan, pamer karena kerja di sini, di sana, Lah. pamer rumah, pamer mobil. Maksudnya Itu apa fakta, coba? Mas. Hah? Jangan-jangan orang Ketika aku ngomong pamer, tapi keadaannya gak sesuai dengan apa yang aku omongkan, itu baru Mas pamer, tahu nggak? terserah deh. Soalnya aku percuma juga ngomong sama orang seperti kamu, Mas. Ya. Yang dibilang orang berpendidikan tapi gak paham apa yang diomongin orang lain, mau dihargai tapi gak mau menghargai, mau disanjung tapi suka ngerendahin orang lain. Jadi saya repot, harus gimana sama kamu, Mas? Aku gak perlu sanjungan dari kamu, karena semua orang di desa sini sudah menyanjung aku, oke? Ya terserah kamu lah, kalau masalah itu mau disanjung sama orang lain, mau gak disanjung, mau dihargai gak dihargai, terserah kamu, Mas. Yang penting saya cuma bisa ngingetin, jangan pernah ngusik hidupnya orang lain kalau hidupnya kamu gak pengen diusik juga. Dan jangan menghina orang lain juga kalau kamu gak mau dihina. Kan modelnya kamu mau disanjung tapi mau ngerendahin orang lain, gak mau menghina tapi menghina orang lain. Itulah kamu, Mas. Udah ngomongnya, ya. Meskipun aku ngusik hidupnya orang, tapi orang lain gak pernah musik hidup aku. Kenapa? Mereka itu takut musik hidupnya aku. Kalau sampai mereka musik hidupnya aku, berarti itu berurusan dengan orang kaya. Hidupnya gak bakalan tenang. Oh, Oke? jadi yang menentukan hidup seseorang itu tenang atau tidak berarti kamu ya, Mas? Kamu bisa pikir sendiri, ya. Dan aku harap ini terakhir kalinya aku ngobrol sama kamu dan ketemu sama mukanya. Tahu nggak? Terserah kamu mau bilang terakhir nggak terakhir, terserah kamu. Tapi aku pastikan kalau kamu tahu sama aku, Mas, kamu bakalan menangis. Masa Lihat bodoh. aja. Aku nggak mau tahu siapa kamu. Kurang ajar banget ya. Sampai dia ketemu sama aku gak bakalan lepasin dia dan aku bakalan usik hidupnya dan istrinya. Awas saja. Ini aku udah nungguin 15 menit, Pak David belum datang. Aku telepon lagi, takutnya ada di jalan. Waduh, mau ditinggal ke dalam, takutnya Pak David nyampe sini, dikira aku belum datang. Padahal yang mending aku tunggu di sini aja. Waduh, mana mobil ini aku beli servis juga lagi. Mau diservis hari apa tapi ya? Sekarang hari Senin, besok masih ada kerjaan. Waduh, berarti hari Rabu aku mau bawa mobil ke bengkel. Oh, udah lama gak diservis kayaknya. Ini Pak David. Sini langsung Pak David. Ini macet apa di jalan atau gimana kok? Dia masih ada kendala, bos. Kendala. Oh iya, mohon maaf, bos. Ya gimana? Mobil yang ini apa yang mau diservis apa gimana, Bang? Oh, di garasi sebelah yang HRV itu yang warna silver. Oh, Itu punya bos saya, Pak David. iya, bos. Pak bos katanya sih mau jemput istrinya, tapi cuman mobilnya lama gak diservis, takutnya mogok di jalan. Jadi
bos bawa motornya saya Pak David. Oh gitu. Ya udah kalau kayak gitu Pak Bos. Saya bawa mobil yang Hervi ke bengkel langganan saya Bos. Ya udah, tapi ini ya Pak David, kalau mau benerin mobil, emang langganan Pak David bagus kalau nyervis mobil, benerin mobil? Dijamin 100% Bos. Ya udah ya, saya pasrahin ke Pak David aja kalau Siap, Bos. soal mobil. Ya udah kalau kayak gitu saya langsung pamit aja Bos. Oh ya, gini, saya sebenarnya mohon maaf Pak David karena udah nyuruh Pak David nyervis mobil, soalnya saya agak banyak kerjaan Pak David. Ya nggak apa-apa lah Sekarang Bos. akhir bulan lagi Pak David. Iya nggak apa-apa lah Bos. Jadi nggak apa ya Pak David nyervis mobil? Nggak apa-apa Bos. Ya udah, mending Pak David langsung aja. Ya. Oh berarti motor ini taruh di sini. Taruh Bos, di sini aja Pak ya, David. di garasi. Ya. Ini saya mau ganti baju lagi Pak David. Ya Bos. Ya udah, di garasi sebelah ya. Ya. Mari Pak Bos. Ya. Semoga aja mobilnya benerin nggak lama ya. Katanya bos keburu juga mau naik mobilnya, soalnya ya mobilnya aku naikin nggak enak sama sekali. Udah deh, aku mending ganti baju dulu. Wah ini nih si Sinta. Tadi aku di dalam belum puas ngata-ngatain si Sinta. Yaudah deh, aku samperin lagi. Awas aja dia. Untung aja ada sepeda motor kan, jadinya bisa. Di mana-mana ada kamu ya, nggak di dalam, nggak di sini. Sampai aku tuh muak lihat kamu. Loh, kamu ngapain balik lagi ke sini? Loh kan terserah aku, ini kan jalan umum. Toh ini kantor tempat kerja aku juga. Enggak, masalahnya kamu kan di dalam udah ngata-ngatain aku kan sama teman-teman kamu itu kan. Ya, tapi kalau aku belum puas, kenapa? Kamu tetap nggak terima? Bentar, aku nggak salah dengar kamu belum puas ngata-ngatain aku. Iya, kamu yang ini nggak sadar diri apa? Kamu tuh baru ya, karyawan baru. Kamu tuh masih jauh di bawah aku, tapi kamu sok-sokan di sini, sok ngatur, sok cari perhatian di kantor ini. Oke, saya minta maaf kalau menurut kamu saya udah laganya sok-sokan karena saya karyawan baru. Cuman saya nggak merasa kayak gitu kok sikapnya. Mungkin kamu aja yang nggak suka sama saya, jadinya kamu pakai bikin omongan kayak gini. Kalau yang bisa menilai diri kamu tuh ya orang lain. Ya seharusnya kamu bisa merubah dong. Tahu di kantor banyak kan yang nggak senang sama kamu, karena kamu tuh masih anak kecil aja, baru kerja udah sok-sokan, tang-tang baru diterima di kantor kayak gini gitu ya. Jadi kamu ya biasalah kalau orang kayak kamu terlalu bangga ya kerja di kantor kayak gini. Aduh, ya kalau aku sih bangga banget aku bisa masuk kantor ini. Cuman aku nggak bangga punya teman-teman yang nggak ada sopan santunnya. Seharusnya kan kalau ada karyawan baru, ya itu dikasih tahu lah gimana. Kalau ada yang salah tuh dikasih tahu, bukan malah dikata-katain kayak gini dong, Mbak. Kamu tuh ya, beberapa kali aku udah bilang sama kamu tuh kalau di depan aku nih kan atasan kamu, seharusnya kamu tuh lebih sopan sama aku. Kalau kamu nggak sopan sikapnya sama aku, bisa-bisa ntar kamu bakalan dipecat dari kantor ini ya. Gini ya Mbak, kalau Mbak mau dihargai sama orang lain, seharusnya Mbak bisa menghargai orang lain juga dong. Mbak aja sikapnya seenaknya sama saya mau menghargai Mbak gitu, ya nggak bisa dong. Jangan mentang-mentang Mbak senior di sini ya, Mbak bisa seenaknya sikapnya sama junior di sini. Ya haruslah, kamu tuh harus menghormati yang lebih tua. Kamu tuh masih muda aja kurang ngajar kayak gini, gimana kamu yang mau disenangi sama karyawan di sini ya? Wah, saya nggak minta buat karyawan di sini suka sama saya kok Mbak. Yang penting kerja saya bagus di sini. Ya mungkin mereka iri sama saya karena kerja saya bagus di kantor kan. Kamu nggak usah kepedean ya. Yang udah lama kerja di sini tuh aku. Kamu tuh baru kerja di sini, jadi kamu tuh masih nggak tahu apa-apa. Kerja kamu juga biasa aja tuh. Kamu tuh cuma modal cantik doang, terus kamu ya seenaknya gitu mau ngerayu atasan aku. Biar kamu dinaikin jabatannya gitu. Aduh, sorry bentar. Maksud Mbak ngerayu atasan Mbak apa ya? Buktinya aja atasan aku tiap hari kan sikapnya baik banget sama kamu, padahal kamu kan karyawan biasa. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, aku males berdebat lama-lama sama kamu. Pokoknya kamu harus menghargai aku, pokoknya kamu harus nurut sama aku. Karena di sini yang lebih tinggi jabatannya aku, jadi kamu nggak usah sok-sokan kayak gitu. Ya, dari awal saya masuk kantor ini saya sudah baik kok sikapnya sama karyawan-karyawan lain. Cuman mereka aja yang sikapnya nggak ada baik-baiknya sama saya. Emang saya pernah salah apa sih sama kamu? Masih banyak tanya lagi kamu ya. Ya udah deh. Nih ya, kamu asal kamu tahu ya, suami aku tuh kerja di sini juga ya.
Ntar kalau kamu sampai macam-macam terus sama aku, ntar aku laporin sama suami aku biar kamu dipecat dari kantor sini ya, biar tahu rasa kamu. Lah nggak bisa kayak gitu dong. Jangan mentang-mentang suami kamu juga kerja di sini, jadi kamu seenaknya buat mecat aku gitu. Ya nggak bisa dong. Gini ya, kalau emang dari kampung cewek miskin gitu ya, kamu tuh nggak usah sok-sokan sama aku ya. Aku bisa ngelakuin apa aja loh, karena jabatan suami aku tuh tinggi di sini. Beda sama kamu di sini nggak punya siapa-siapa ya, jadi aku buat mencat kamu tuh gampang banget. Nggak kayak kamu kesini paling naik kapan? Naik angkot? Atau jalan kaki kamu? Beda ya sama aku. Kalau aku sih dijemputnya naik mobil mewah sama suami aku. Terus hubungannya kendaraan kamu dijemput pakai mobil mewah sama aku apa? Kamu cuma mau pamerin gitu? Ya aku pengen kasih tahu aja sama kamu kalau aku memang jauh lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Kamu tuh cuma karyawan biasa. Jadi kamu nggak usah sok-sok berani nantangin aku deh. Aduh, gini ya, mungkin kamu salah paham. Aku nggak ada sama sekali buat nantangin kamu kok. Aku juga tahu, aku sadar posisi. Aku juga di sini karyawan baru. Tapi sikap kamu aja yang bikin aku kesel. Ya udah deh, kamu kalau nggak mau menghormatin aku, awas aja kamu ya. Bentar lagi suami aku datang. Aku aduin deh sama suami aku. Maksud kamu mau ngaduin terus mau mecat aku gitu? Ya iyalah, ya nggak bisa. Kan karyawan biasa, sedangkan aku sama suami aku kan udah jabatannya lebih tinggi. Ya otomatis aku bisa lah mecat karyawan biasa kayak kamu. Bisa hancur kayak di kantor ini kalau semua senior kayak kamu. Kamu tuh omongannya semakin melunjak ya. Udah aku kasih tahu sama kamu jangan berani-beraninya sama aku. Kamu tetep aja ya. Awas aja kamu ya. Kamu tuh ngeselin banget kamu tuh. Kamu berani dorong-dorong aku loh. Aku udah diem, aku udah sabar nganggepin kamu ya. Wah, ini nih suami aku. Kok mobilnya mirip kayak suami aku ya? Apa-apa? Aku nggak salah dengar, Suami kamu punya mobil sebagus ini. Nggak usah mimpi kamu ya. Apa salahnya? Aku cuma bilang emang mirip. Kamu ngobrol sama siapa? Biasa, ini karyawan baru yang nyebelin. Ini karyawan baru? Ngapain kamu ngobrol sama dia? Sebenarnya aku sih males sih ngobrol sama dia, tapi kan ya aku pengen ngasih tahu sama dia kalau kamu itu di sini jabatannya lebih tinggi dan kamu bisa kan mecat karyawan baru ini. Emang dia bikin rese apa gimana sama kamu? Ya iyalah, dia tuh setiap hari bikin ulah, padahal dia tuh masuk di kantor ini cuma beberapa minggu doang, 1 minggu doang kayaknya sih. Bikin ulah apa sih? Bukannya kamu yang bikin ulah ya? Kamu tuh karyawan baru, kamu tuh sok-sokan banget. Dia tuh berani loh sama aku. Jangan teriak-teriak sama istri aku. Dari tadi istri kamu yang teriak-teriak sama aku. Belum tahu dia ya. Dia tuh teriak-teriak sama kamu. Kamu belum tahu siapa aku? Iya. Ya. Suami dia. Selama ini aku nggak ke kantor karena aku keluar kota. Perlu kamu tahu, aku di sini sebagai manajer. Aku gampang buat nyepak kamu, tahu nggak? Mas, jangan mentang-mentang saya senior di sini terus bisa seenaknya ya sama saya ya. Saya nggak pernah cari masalah sama karyawan di sini ya. Saya bekerja, ya fokus bekerja, nggak mau cari keributan. Kamu udah bikin masalah sama istri aku, Istri seorang manajer. Apa kamu udah gak betah bekerja di sini? Kamu bikin masalah, Oke, gini, mohon maaf sebelumnya, saya nggak ada maksud buat cari masalah sama istri kamu. Cuman ya mungkin istri kamu aja yang jelas sama aku karena kerja aku bagus. Tuh kan, kamu sudah terlanjur. Kamu nggak usah udah gak kegeeran berguna lagi, tau nggak? Kamu udah terlanjur bikin masalah sama istri aku. Otomatis kamu bermasalah sama aku juga. Aku pastikan kamu selama 1-2 hari kamu nggak bakal bekerja di sini lagi. Yang nggak bisa dong, kan aku di sini baru keterima juga kan, baru bekerja beberapa hari. Makanya kamu tuh sebagai karyawan baru, kamu tuh harus bisa menghormati yang lebih tinggi jabatannya seperti kita berdua ini. Mbak, baru masuk aja udah sok-sokan ngatur-ngatur gini ya, kayak Mas, gitu. Mbak, aku kan tadi udah bilang kan sama kalian berdua, kalau kalian nggak bisa menghargai orang lain, jangan harap kalian bisa dihargai sama orang lain. Kamu udah ngelunjak ya? Kamu cuma junior, tau nggak? Baru masuk kerja di sini. Aku udah muak sama kamu dan aku bakalan ganti kamu sama karyawan baru, ya, karena kamu udah bikin ulah dan kamu itu tidak patuh sama istri aku. Makanya jangan sok-sokan kalau di sini. Mas, dari tadi kalau kamu memang pandai, kamu gak usah mengeluarkan pandai kamu itu di depan semua karyawan, ya. Mas, gini ya, oke, udah cukup ya masalah ini ya. Saya nggak mau cari ribut sama istri kamu juga. Cuma dari tadi istri kamu yang pamer-pamer sama aku. Udah deh, stop ya. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, sayang. Kamu harus secepatnya bikin dia tuh dipecat dari kantor ini. Dan yang mau kerja di sini juga banyak kan? Aku pastikan. Oh iya, sayang. Barusan dia tuh kayaknya ngobrol masalah mobil. Emang mobil? Oh iya bener-bener.
Sini. Emang kamu nggak salah lihat sini. Sini. Sakit tahu. Kamu bilang kamu punya mobil seperti apa? Hah? Seperti ini, mobil sebagus ini, hah? Kamu sadar diri dong, lihat tuh. Lihat. Mobil kayak gini tuh nggak mungkin suami kamu sama tuh segitunya punya. sama aku. Ya makanya kamu nggak usah sok-sokan ngaku-ngaku punya mobil mewah apalah. Bentar deh. Mbak ngapain sama istri saya? Kok istri saya digitukan, Mbak? Alah, istri kamu juga emang pantas digituin. Aku kan udah bilang sama kamu. Jangan Mas yang tadi kan yang mau tabrakan sama saya kan? Jangan sampai tabrakan. kamu nolkan batang hidung kamu di depan aku. Kamu masih Saya kan jemput istri saya, Mas. Oh, ini istrinya kamu. Jadi kamu dijemput naik sepeda motor kayak gini, hah? Kamu bilang kamu punya mobil sebagus suami aku. Yang Aduh, nggak punya malu banget. pagi-pagi mau berangkat itu bermasalah sama ini. Emang kenapa Emang sih? ada apa? Dia itu ngarang-ngarang Lihat. aku pamer mobilnya juga sama aku. Bikin masalah sama aku. Coba lihat kamu. Hah? Tadi aku pakai motor sport dan sekarang aku pakai mobil. Apa lagi? Ya, beda dengan kamu. Kamu Emang itu ini cuma mobilnya kamu, Mas? atas. Kamu bilang mau Oh, jadi orang ini kerja di sini juga. Iya mas, terus dia ngata-ngatain aku sebagai junior karena aku baru kerja di kantor. Oh ya, yang kamu ceritain tadi. kenapa? Hah? Aku di sini sebagai kamu kan manajer. belum tahu siapa dia. Oh, kamu manajer Ya. di sini? Hah? Manajer yang mana tuh? Kamu di sini lah. Masa manajer yang mana? Kalau manajer bukan begitu sikapnya. Emang Dan kenapa? perilakunya nggak seperti kalian berdua. Ini lagi perempuan kok kasar banget sih. Aduh, kamu juga istri ikut aku. campur terus ya. Nggak suaminya, nggak istrinya. Sama-sama sok ngatur kita kan? Bukan ngatur, masalahnya saya lihat istri saya tadi kalian ngapain? Ya makanya kasih tahu tuh, didik tuh istrinya yang bener. Kalau ke atasannya tuh nggak usah sok-sokan kayak gitulah. Bisa nggak kamu tuh yang sopan sedikit sama aku? Harusnya yang sopan itu kalian berdua. Harusnya ada karyawan baru, kalian tuh lebih sopan, mengajarkan hal yang baik bukan yang buruk. Kalian nih Kamu orang tahu ber- apa Ya, enggak, tentang perkantoran? Nah? Ya. Ya, kayaknya sih udah kamu dengar pekerja serabutan kan? Hah? Kamu tuh hidup dari gaji istri kamu. Tahu nggak? Karena kamu Mas, malu. kamu jangan so tahu ya mas ya. Alah, aku udah ketemu sama dia. Dan dia tuh bikin masalah juga sama aku, Loh, tahu nggak? aku bukan bikin masalah. Masa orang mau kecelakaan, mau tabrakan nggak sengaja dibilang bikin masalah, kan udah minta maaf. Lagian kita nggak ada yang lecet kok. Dan sekarang istri kamu lagi yang cari gara-gara sama istriku. Dari kamu tuh. Loh, emang sekarang saya tanya emang ada apa dengan istri saya dan salahnya di mana? Enggak. Dan apa yang udah dilakukan? Istri kamu tuh baru kerja di kantor ini udah sok-sokan banget ya. Udah sok-sok mengatur aku, sok-sokan yang paling pintar di kantor ini. Ya wajar karena dari pengalaman dia yang lebih dari kamu. Pengalaman apa? Hah? Di sini yang senior itu istri aku. Oh, kalian belum tahu Ya. kalau dia ini pimpinan kalian nanti? Hah? Pimpinan. Nggak usah mimpi deh ya. Pimpinan katanya, Cang. Oh, ya oke, kalian boleh nggak percaya karena aku cuma naik motor beginian, kamu naik mobil. Tapi aku pastikan mobil ini bukan punya kamu. Pimpinan, kamu bilang. Emang prestasi apa yang sudah dia kasih Saya nggak pernah sama punya, kantor? Hah? nggak pernah punya prestasi, Mas. Aku nggak nanya sama kamu. Loh, enggak. Nanya sama istrinya Ya, kamu. nggak Hah? boleh ngomong Kalau sama istri kamu saya, itu nggak kerja di sini, aku nggak perlu tahu Ya, kalau- prestasi apa yang kamu raih di luar Ya, sana. istriku juga nggak pernah ngomong karena kalian berdua ini bukan siapa-siapa di sini. Saya juga tahu kok siapa yang punya kantor di sini dan siapa pimpinan di sini. Semua orang udah tahu kok. Hah? Apalagi karyawan baru. Jangankan karyawan, yang mau bekerja di sini sudah tahu pimpinan itu siapa. Kamu gak usah ngomong kayak gitu sama aku, ya. Dari cara ngomongnya udah kelihatan kalau misalkan dia bikin omongan. Dari mulai dia bawa mobil, emang mobilnya siapa yang dipakai dan bilang aku manajer. Apa kalian nggak takut kalian bakalan jadi gelandangan? Ya aku aja kaget manajer di kantor bisa kayak gini orangnya. Kalau kamu dengar dari omongan kamu nih Mas ya, kamu tuh sok-sokan ya, sok tahu tentang perkantoran lah, sok tahu tentang segalanya lah. Sama tuh kayak istrinya tuh. Loh, istri aku memang udah sering jadi pimpinan di kantor, bukan cuman Kalian tuh pasangan halu ya. Barusan aja istri kamu ngaku-ngaku punya mobil kayak suami aku. ya memang Terus bener. kamu juga ngaku-ngaku sebagai pimpinan. Hah? Aduh, apanya itu nggak halu ya? Udahlah, sekarang gini aja. Daripada kita berdebat gak ada ujungnya. Tadi permasalahannya tadi kan aku udah minta maaf. Dan aku juga mau bikin permintaan sama kalian berdua. Istri kamu harus minta maaf sama istriku. Emang kamu siapa? Hah? Ya, sampai-sampai kamu tuh minta istriku minta maaf sama Soalnya istri kan kamu. dia yang cari gara-gara sama istriku. Hah? Terus kan dia juga berhak
Aku nggak sudi ya minta maaf sama istri kamu. Yang salah di sini tuh istri kamu. Wah, Istri kamu tuh orang- jabatannya biasa aja, yang sok-sokan mau ngatur aku. Enggak, orang keras. Kalian berdua nih sama-sama keras kepala ya orangnya. Minta maaf aja harus lihat jabatan kan. Kalau kamu tetap di sini, terpaksa pecahkan kepala kamu. Hah? Ya, silakan aja kalau kamu berdua. Udah. Diam. Diam ya. Kamu tuh nggak usah ikut campur. Udah. Ini apa-apaan sih? Kamu perempuan kok kasar banget ya? Kamu udah nggak dua pernah kali. diajarkan sopan santun sama suaminya, hah? Sopan santun buat kalian tuh nggak perlu. Ada lagi? Loh, harusnya kalian berdua nih nggak pantas buat kerja di sini. Soalnya model kalian berdua nih pantasnya jadi preman, Udah pergi. jadi tukang pangkat. Pusing deh lama-lama. Istrinya kamu itu gak bakalan kerja di Ya seharusnya kamu minta maaf dulu dong sama Ngapain suami kamu aku. minta maaf? Ya, Kamu salah. Oke. Kamu boleh sekarang bilang nggak usah minta maaf, nggak perlu minta maaf sama aku. Tapi bakal aku buktikan sekarang juga. Kamu bakalan minta maaf ya. kamu gak mau Sebenarnya kan? aku males buat berhubungan sama orang seperti kalian. Mendingan kita pergi aja. Yaudah yuk, aku juga udah males Loh, lihat. kalian takut? Apa lagi? Aku udah telepon pimpinan kalian di sini. Nggak, maksudnya biar kalian tahu juga. Sebenarnya sih masih besok buat perkenalan. Tapi karena kalian seperti ini ya khusus kalian berdua aja. Biar kalian tahu siapa aku sama istriku. Aduh, nggak penting juga. Ya Loh, udah deh. emang ayo. kalian juga penting? Hah? Soalnya kita juga nggak mau ya ngurusin kalian berdua ya. Kita juga lebih males ya ngurusin kalian berdua. Mentang-mentang naik mobil aja udah sok-sokan. Mobil yang dipakai itu mobil siapa? Kamu inget? Ini pasti mobil atasannya kamu kan? Dan atasannya kamu bilang nyuruh servis kan? Nah aku bukan nggak tahu karena ini mobilnya aku. Aduh, Bener kamu? Bener kan? Ini salah. Ya iya sayang, ngapain aku bohong? Cuman dia takut aja yang mau ngaku. lama-lama aku Soalnya males dia udah dengerin dia ngomong semakin gimana gitu. Udah yuk. Dibilang Aku males juga dari nggak tadi. betah di sini. Harusnya dari tadi kalian kalau mau pergi, bukan baru sekarang kalian mau pergi. Dan dari tadi harusnya sebelum aku sampai ke sini kamu ajak istrinya kamu pergi dari sini, baru kita nggak bakalan ada masalah. Enggak, kayaknya dia kaget deh. Kita tahu mas. Kaget? Kaget ya? Apa kaget? Hah? Suaminya kamu nih cuma ngarang cerita, tau nggak? Hah? Udahlah, gak usah ngimpi, tau nggak? Hah? Kalau kamu pengen mobil ya, gak usah ngaku-ngaku mobil orang, tau nggak? Istri kamu di sini cuma karyawan baru dan nggak bakalan mampu beli mobil. Ya iyalah sayang, gajinya aja berapa sih, kan kamu tahu sendiri kalau pertama kali masuk kantor sini, apalagi nggak nyampe 1 bulan kan? Ya karyawan, Tahu ya sama kalian gajinya berdua pas-pasan ya. lah. Gaji kalian 1 tahun nggak bakalan cukup buat bayar istriku. Aduh, sama juga yang mau istri kayak dia. Kamu udah bersyukur aja pakai motor kayak gitu, ya, daripada aku. Ya kita bersyukur kok. Kita bersyukur bawa motor ini. Kamu gak usah ngaku-ngaku dan gak usah ngarang-ngarang cerita, tau nggak? Harusnya kita yang bilang kamu gak usah ngaku-ngaku mas. Iya. Dan atau tadi dia bawa motor sport, jangan-jangan motor sportnya juga dapatnya pinjem tuh. Cuman dibuat sok-sokan buat dipamerin sama orang lain, ternyata barang yang dipamerin bukan milik sendiri. Oh kamu juga habis dipamerin motor. Ya iyalah. Udah mendingan kamu pergi aja daripada aku bikin motor kamu nih remuk, tau nggak? Hah? Kalian dari tadi ngusir aku. Hah? Ya bos. Oh, iya Gung, ini Gung. Aku lagi. Kamu kenal nggak sama 2 orang ini Gung? Yang saya tadi maksud di rumah yang suruh benerin mobil ini. Nah, katanya ini mobil dia Gung. Dan dia juga ngata-ngatain istriku Gung. Kamu nih gimana sih Gung? Nggak didik karyawannya kok Enggak, coba sekarang Pak Agung ngejelasin aja. Ini gimana? Terus maksud Pak David ngatain Bu Sinta sama Pak Bagas apa Pak David? Tunggu. Mohon maaf sebentar, Pak Agung. Ini kan karyawan baru di sini. Dan nggak ini usah- bikin kamu nggak usah masalah. nunduk-nunduk ya. Enggak, sebenarnya kantor ini punya Pak Bagas, Pak David. Pak Bagas siapa, Pak? Ya Ya, suami Pak saya. Bagas. Hah? Nah, jadi ini istrinya yang pegang kantor di sini. Tapi nggak pernah ke kantor, Pak Agung. Ya aku memang sengaja, istriku memang nggak sengaja, memang nggak bilang, biar dia tahu seperti apa sikap karyawannya. Nah, ternyata sikap kalian Ternyata nggak sesuai ekspektasi kan? Aku Ya. pikir di kantor karyawannya pada baik, ramah, kerjanya bagus. Ternyata sekarang Dan satu lagi Gung, tadi dia udah hampir nabrak aku. Kamu udah tahu kan siapa aku kan? Hah? Iya, Pak. Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, maklum kalau ibu ini lebih pintar daripada istri saya. Oh sekarang kalian mengakui? sekarang mengakui. Kamu dari tadi habis menghina saya nggak? Habis beberapa detik loh.
kamu habis menghina saya. Ya kita minta maaf, Bu. Iya Bu, apalagi saya Bu, saya minta maaf ya Bu ya, udah ngata-ngatain Ibu dari kemarin-kemarinnya juga. Sekarang kalian mau minta maaf, tadi disuruh minta maaf nggak mau. Sekarang gini deh, aku nggak mau melihara karyawan seperti kalian berdua. Dan rencana memang besok memang mau ada pertemuan. Jadi perkenalan lah siapa istri saya dan siapa saya. Nah, karena kalian udah seperti ini, yaudah ini perkenalan kita sekaligus ini perpisahan buat kita. Tapi Pak, Duh Pak, jangan gitu dong Pak. Loh, Kalau kita masih banyak kok karyawan yang lain di dalam yang mau bekerja dengan baik. Jadi nggak seperti kalian berdua. Pak, tapi kasih kesempatan lah Pak buat kita berdua Pak. Kalau Pak Bagas, saya minta maaf, Pak. saya nggak bisa maafin Pak David, soalnya ini fatal banget. Mending Pak Bagas pecat aja karyawan. Oh ya udah, memang sengaja Gung. Apalagi kan istri saya yang mau pegang di sini. Jadi istri saya nanti jadi beban pikiran kalau melihara karyawan seperti mereka berdua. Bisa-bisa kantor saya juga jadi bangkrut dan karyawan saya yang lain juga ikut-ikutan seperti mereka. Apalagi manajer di kantor seperti dia. Bu, tolong dipertimbangkan dong, Bu. Nih lama-lama saya gempar juga nih ya. Kamu mau saya gempar juga? Aduh, enggak Pak, kamu enggak apa-apa yang ya udah Sekarang yuk, mending itu kantor bukan buat mesra-mesraan ya. Enggak, kemarin juga si Pak Sofyan ngasih kabar ke saya tentang Pak David sama ini. Udahlah, mulai dari sekarang aku gak mau tahu. Mobil disuruh servis malah dibawa ke kantor. Benar. Kalau mau dibawa ke kantor kan aku gak usah nyuruh kalian. Fatalnya lagi dipamerin ke orang-orang. Ya, Bu. Udah, Kita emang salah. saya gak mau tahu. Mulai dari sekarang kalian berdua gak usah injakkan kaki di sini lagi. Udah, cabut kalian. Dan saya pastikan juga setiap kalian melamar pekerjaan ke tiap perusahaan yang ada di daerah sini kalian bakalan ditolak. Janganlah, Pak. Udahlah. Jangan di blacklist ya. Saya gak mau tahu lagi. Sekarang mending Udah mas, kalian aku nggak mau pergi aja. punya karyawan kayak mereka berdua. Ya. Udah. Jadi sekarang mendingan Pak David pergi aja. Dan nggak masalah. Sekarang kan kamu udah tahu sendiri kan sikap karyawannya kamu seperti apa. Dan aku juga gak mau tahu lagi tuh. Aku gak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Harusnya kamu cari orang yang bisa dipercaya. Ini kan mobil disuruh servis soalnya gak enak. Kenapa mobil ini di sini, dibawa ke sini? Saya yakin ya belum diservis tuh. Karena tadi dia waktu mau jalan dia barengan sama aku, dan nyampenya juga masih duluan dia. Berarti kan masih belum diperbaiki. Kalaupun ini mobil mau langsung dibawa ke sini kan aku sendiri yang bawa kan bisa gitu. Ya itu karena tadi istrinya yang suruh mas buat pamerin ke aku. Nah, ada-ada aja kan. Kalau Nah, pikirnya nggak habis Aku pikir. minta tolong masalah gaji dia untuk yang bulan depan nggak usah dibayar aja gue. Cukup yang bulan kemarin aja. Emang kebangetan, harus dikasih pelajaran loh seperti itu gitu. Yaudah, kamu bawa motor ini biar aku yang bawa mobilnya. Mau udah biar aku aja yang nyervis Gung. Kamu karyawannya juga gak ada yang becus Gung. Lama-lama kamu juga yang aku marahin. Iya bos. Udah kamu pergi cari teman atau siapa yang bisa bawa motor ini Gung. Baik, Bos. Udah, tapi saya minta maaf ya Bos atas karyawan dua tadi itu Bos. Ya pokoknya lain kali Udah. kamu jangan seperti itu Gung. Kamu harus lebih teliti. Ini kan bukan urusan main-main Gung. Kalau perusahaan kita bangkrut bukan cuma aku yang bakalan susah Gung. Kamu juga. Baik, Bos. Ini kan menyangkut banyak orang. Jadi kalau yang perusahaan kita yang besar udah bangkrut, berapa orang yang kehilangan pekerjaan? Iya Bos, minta maaf Bos. Jadi lebih berhati-hati lagi. Ya udah, kamu cabut aja. Saya pergi dulu ya Bos. Ya Gung. Ini aku juga minta maaf ya. Harusnya kan kita baru masuk kantor kan harusnya perkenalan dulu biar mereka gak seenaknya. Tapi di sisi positifnya kan kamu juga tahu. Oh ya kan, Siapa atas orang-orang? kejadian ini juga kan Atau yang di dalam masih ada yang kurang ajar. sebenarnya masih ada sih itu, tapi karena ulah si Rada itu dia bikin omongan buat ya nggak suka sama aku lah, inilah itulah. Ya tetap harus ada hukumannya buat mereka. Ya udahlah, yang nanti kita ikut-ikut. nanti gampang. Paling enggak ya kita liburkan kerja aja 3 bulan. Mereka juga udah kapok. Beda sama siapa tadi? Ya 2 orang itu. Rada sama suaminya. Manajer lagi kan di sini kan, ya ampun. Ajar banget. Nggak habis pikir deh, aku manajer kayak gitu. Ya bagusnya sih dia membela istrinya sih, cuman caranya dia salah kan. Dan sikap sama orang lain kan juga ini deh. Aku tadi hampir mau kecelakaan, dia malah nyalahin. Padahal kan orang kecelakaan nggak ada yang disengaja. Tapi kamu nggak apa-apa. Ya enggak lah. Lagian nggak sampai ini kok. Nggak ada yang lecet, nggak ada yang luka, dan nggak ada motor yang rusak. Keterlaluan sih Kalaupun emang. ada motor yang rusak kan pasti aku ganti. Tapi kebetulan banget kan tadi itu bisa-bisa habis
nabrak kamu. Ya aku nggak tahu juga. Yaudah deh, kalau gitu mending kita masuk aja ya. Yaudah, yuk.